Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan baik kita hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Ulangan 14 ayat 2. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu, ataupun menggundul rambut di atas dahimu, karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Israel dipilih, dipanggil, dan dikuduskan oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya. Tugas panggilan umat Israel adalah menyatakan kemuliaan Tuhan dan hidup menurut standar moral yang ditetapkan oleh Tuhan bagi mereka. Mereka dipanggil untuk hidup tidak serupa dengan dunia, tidak serupa dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka dalam seluruh totalitas kehidupan mereka, terutama dalam penyembahan Allah. Mereka harus menyembah Allah yang satu atau monoteis, berbanding terbalik dengan bangsa-bangsa sekitar mereka yang menyembah banyak ilah atau politeis. Selanjutnya juga dalam kehidupan keseharian ada standar moral yang harus mereka ikuti tentang makanan yang haram dan tidak haram. Dan secara khusus dalam konteks bacaan kita ini, cara berkabung. Secara umum Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan ketika kehilangan seseorang karena kematian berkabung seperti bangsa-bangsa sekitar yang menoreh-noreh dirinya dan menggundul, yaitu rambut di atas keningnya, atau dengan kata lain menyiksa diri. Tetapi orang Israel diinginkan supaya hidup di dalam perkabungan, mengingat dosa mereka, dan satu pengharapan bahwa orang meninggal itu telah kembali ke rumah Bapa di surga. Demikian kita dalam kehidupan kita seharian ini. Sampai saat ini menjadi perenungan bagi kita. Maka perenungan ketika kita berkabung, mari kita menangis, tetapi bukan menangis seperti orang yang tidak percaya. Tangis orang yang tidak percaya atau sipelebeku adalah menangisi seseorang yang meninggal dengan satu pikiran bahwa kematian itu adalah akhir daripada segalanya. Maka mereka meratap, tidak ada waktu lagi untuk bertemu, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki apa yang dulu tidak dapat dilakukan, dan kemudian mereka merasa tidak akan ada lagi yang menemani kehidupannya. Tetapi orang-orang percaya harus menangis untuk mengatakan bahwa hidup ini hanya sementara, dan di balik tangisan itu harus hidup dalam pengharapan bahwa kematian itu adalah awal daripada hidup yang baru. Kemudian perkabungan orang-orang yang percaya dalam masa-masa sekarang ini harus diwujudkan dengan rasa penyesalan akan dosa-dosa, mengingat besok akan mati. Maka perkabungan itu diwujudkan dengan melakukan hal yang baik hari ini, karena itulah jalan menuju kepada kehidupan. Karena orang yang melakukan perintah Tuhan hidup di dalam Yesus, dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup menuju kepada hidup yang kekal. Selanjutnya dalam kesempatan ini perlu kita renungkan, apabila kita pergi ziarah, supaya kita hindari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di sana kita tidak perlu mencuci muka, kalau motivasinya supaya tidak bertemu lagi dengan roh atau hantu orang yang sudah meninggalkan kita. Di sana juga kita jangan memberikan sesajen, memberikan mungkin rokok atau makanan di kuburan itu, karena itu juga adalah pengaruh daripada kepercayaan daripada orang-orang yang percaya kepada ilah-ilah atau spilibik. Selanjutnya jangan kita kemudian memuliakan orang yang mati untuk menerima berkat daripada orang mati tersebut. Karena itu, bila kita berkabung, berkabunglah karena hidup hanya sementara. Kalau kita berkabung karena kehilangan orang yang meninggal, berkabunglah karena kita tidak sempat melakukan hal-hal yang baik. Tetapi di balik perkabungan itu, bersukacitalah dalam pengharapan, karena kematian adalah awal kehidupan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik, ialah perkabungan kami karena dosa kami. Dan karena kami menyanyiakan waktu kehidupan melakukan hal yang baik. Tapi biarlah kami hidup sebagai orang yang beriman, yang percaya bahwa kematian adalah awal hidup yang baru. Dengan iman yang demikian, kami bersuka cita dalam pengharapan kami untuk bersama-sama di Yerusalem yang baru, bersama dengan orang yang kami kasihi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.